Apakah dampak dari budaya makanan cepat saji, fast food culture, seperti McDonald's, KFC, dan sejenisnya? Penelitian menunjukkan kebiasaan makan di situ mengakibatkan kesabaran orang dalam menunggu cenderung menurun. Sebagai akibat, begitu mobil kita di lampu lalu lintas terlambat bergerak 7 sampai 10 detik saja, klakson mobil di belakang kita sudah berbunyi. Tentu tipisnya daya tahan menunggu ini akan berimbas terhadap sikap kita dalam menantikan jawaban Tuhan atas doa yang kita panjatkan. Disinilah pentingnya iman yang sehat. Karena iman yang sehat akan memampukan kita menantikan penggenapan janji Tuhan tanpa berputus asa. Sehingga tepatlah firman Tuhan di dalam kitab Habakuk. Yaitu, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Saya yakin saudara pasti pernah mendengar nama restoran makanan cepat saji atau fast food restoran seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut, Hoka Hoka Bento, Solaria, dan sejenisnya. Bahkan mungkin saudara bukan hanya mengenal namanya, namun juga acap kali mengunjungi restoran-restoran seperti itu. Memang, restoran makanan cepat saji semakin hari semakin bertambah populer dan keberadaannya dianggap orang sebagai penanda dari kemajuan suatu kota. Pertanyaannya adalah, apakah dampak dari kebiasaan mengunjungi restoran seperti itu terhadap kehidupan orang yang melakukannya? 10 tahun yang lalu, Stanford DeFoe, seorang profesor dalam bidang manajemen di University of Toronto, Kanada, bersama dengan timnya melakukan penelitian tentang dampak dari budaya makanan cepat saji atau fast food culture. Dampak yang dimaksud bukanlah sebatas tentang perubahan kebiasaan makan, seperti misalnya yang semula menggunakan piring yang terbuat dari keramik, kaca, atau melamin, dan sekarang menggunakan piring dari kertas atau styrofoam, seperti yang digunakan di restoran-restoran cepat saji. Namun juga dampaknya terhadap pola kehidupan lainnya. Sebagaimana yang kemudian dimuat dalam majalah Forbes, dari penelitian tersebut didapati bahwa kebiasaan makan di restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, Burger King, atau Subway membuat orang hidup dengan lebih tergesa-gesa dan sedikit kurang sabaran. DeFoe berkata, "We found that this impatience hampers our ability to fully experience and enjoy life's pleasures moments, to take the time to smile the roses." Kami mendapati bahwa ketidaksabaran ini menghambat kemampuan kita untuk benar-benar merasakan dan menikmati momen-momen indah dalam hidup, yaitu untuk meluangkan waktu guna menikmati keindahan di sekitar kita. Memang patut diakui, kalau kita makan dengan sikap yang tergesa-gesa, maka kita tidak akan benar-benar dapat menikmati makanan yang kita konsumsi. Kita akan cenderung makan secara asal kenyang saja.
Tentu kondisi seperti ini dapat berdampak terhadap perasaan syukur dalam diri orang kepada Tuhan atas makanan yang ia nikmati. Pelajaran itu saya petik ketika saya diundang untuk makan siang bersama para bruder di komunitas TC Prancis sekian tahun yang silam. Bagi saudara yang belum pernah mengenalnya, komunitas TC merupakan persaudaraan ekumenis dengan anggota para bruder dari latar belakang Katolik, Ortodoks, dan berbagai denominasi Protestan dari pelbagai negara. Mereka hidup membiara di dalam sebuah rumah komunitas yang terletak di TC, sebuah desa kecil di timur Prancis, sekitar 400 km dari kota Paris. Yang menarik, setiap hari sekitar 500 sampai 2000 anak muda dari pelbagai penjuru dunia datang ke komunitas itu dan tinggal di sana selama 1 minggu guna mengikuti doa bersama, pendalaman Alkitab, diskusi kelompok, dan kerja sukarela. Saat itu, saya membawa belasan anak-anak muda gereja kita untuk berkunjung ke TC dan tinggal di sana selama 1 minggu penuh. Kunjungan sekian belas anak muda dari Indonesia secara bersama-sama ke situ termasuk hal yang langka. Sehingga saya diundang untuk makan siang bersama dengan para brother atau brother dari komunitas tersebut. Kami duduk menghadapi meja makan yang agak panjang dengan sekitar 40 orang brother dan seorang prior atau pemimpin komunitas TC di waktu itu, yaitu Brother Aloy. Sementara makanan disajikan, kami berbincang-bincang tentang berbagai hal, seperti asal negara kami, keadaan keagamaan di Indonesia, dan alasan saya membawa belasan anak muda ke sana. Kemudian makanan mulai disajikan, lalu salah seorang bruder memimpin doa mengucap syukur. Sebelum doa dipanjatkan, seorang bruder yang duduk di samping kanan saya berbisik kepada saya. Nanti pada waktu kita makan, semua kita tidak akan berbicara satu sama lain. Benar saja, selesai doa dipanjatkan, semua bruder menikmati makanan yang dihidangkan dengan diam tanpa berbicara sepatah kata pun. Sekitar 20 menit kami makan bersama dalam suasana hening. Setelah semua selesai makan, kemudian Brother Aloy, prior atau pemimpin komunitas TC mengucap syukur kepada Tuhan dengan singkat. Sesudah itu, pembicaraan yang hangat kembali pecah di antara semua yang duduk menghadap meja makan. Bruder yang duduk di sebelah kanan saya tadi berkata kepada saya, kami membiasakan diri untuk makan tanpa berbicara, agar kami dapat menikmati setiap suap makanan yang masuk ke dalam mulut dan bersyukur kepada Tuhan untuk makanan tersebut. Hari itu saya memperoleh pelajaran yang sangat penting. Bahwa memang bila kita makan secara tergesa-gesa ataupun sambil melakukan hal yang lain, termasuk sambil mengobrol kanan kiri, maka seperti kata Stanford Defoe tadi, hal itu akan menghambat kemampuan kita untuk benar-benar merasakan dan menikmati momen-momen indah dalam hidup kita. It will hamper our ability to fully experience and enjoy life's pleasures moments. Sebagai akibat, kita tidak akan benar-benar bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan berkat yang Ia berikan. Baik berkat dalam bentuk makanan, napas yang kita nikmati, dan pelbagai kebaikan yang Ia limpahkan dalam hidup kita. Bukan itu saja, ketergesa-gesaan yang diutarakan oleh Stanford Defoe tadi, selain mengakibatkan menurunnya kesabaran orang, juga akan berakibat terhadap semakin menipisnya daya tahan orang terhadap waktu tunggu. Saudara dapat melihat hal itu di jalan raya, khususnya ketika lampu lalu lintas di hadapan kita berubah dari merah menjadi hijau. Begitu mobil kita terlambat bergerak 7 sampai 10 detik saja, segera klakson mobil di belakang kita akan berbunyi. Artinya pengemudi mobil di belakang kita merasa sangat terganggu karena kita membuat dirinya harus menunggu beberapa detik. Kalau saudara tidak percaya, nanti silakan saudara praktikkan di depan lampu lalu lintas dan lihat apa reaksi pengemudi mobil di belakang saudara. Dapat dibayangkan bagaimana dampak dari menipisnya daya tahan terhadap waktu tunggu ini kepada sikap orang dalam menantikan jawaban Tuhan terhadap doa yang ia panjatkan ataupun menunggu tindakan Tuhan dalam menggenapi janji-janjinya.
sangat tipis. Disinilah pentingnya iman yang sehat itu. Mengapa? Karena iman yang sehat akan memampukan kita untuk menantikan penggenapan janji Tuhan tanpa berputus asa. Hal tersebut terlihat dalam catatan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Habakuk kepada dirinya sendiri dan jawaban Tuhan terhadap kata-kata yang Habakuk ucapkan kepadanya. Hal itu dicatat dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sebagaimana yang saudara akan lihat, di ayat 1 ditulis kata-kata yang diucapkan oleh Habakuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan di ayat 2 sampai 4 dicatat kata-kata yang Allah utarakan kepada Habakuk sebagai jawaban terhadap kata-kata yang Habakuk ucapkan kepadanya di dalam Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 17. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dan saya akan mengajak saudara dimanapun saat ini saudara berada untuk membaca ayat 4 dengan suara yang nyaring serta serempak bersama-sama dengan saya. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Ayat 2. Tuhan menjawab aku, katanya. Tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring serta serempak ayat berikutnya. Ayat 4, 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam 2 khotbah saya yang lalu, kitab Habakuk yang memuat ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, memuat dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah. Dialog yang diawali oleh pertanyaan Nabi Habakuk kepada Allah sehubungan dengan kesukaran yang dialami oleh umat Allah, yaitu bangsa Yehuda di era pemerintahan Raja Yoyakim yang lalim. Bukan itu saja, kesukaran tersebut juga dalam bentuk ancaman yang mereka hadapi sehubungan dengan munculnya kerajaan Babel atau kerajaan orang Kasdim yang mengancam kerajaan Yehuda. Semua itu terjadi di sekitar tahun 609 sampai 605 sebelum Masehi. Selanjutnya, di dalam Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 17, Habakuk kembali berbicara kepada Tuhan. Ia mengakui kekudusan dan kedaulatan Allah dan dengan jujur mempertanyakan mengapa Allah membiarkan bangsa Kasdim yang lalim menelan bangsa Yehuda. Padahal dalam pandangan Habakuk, orang Yehuda relatif lebih benar daripada orang Kasdim. Sesudah ia mengajukan pertanyaan tersebut kepada Tuhan, lalu di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 yang telah kita baca tadi, ia berbicara kepada dirinya sendiri. Kemudian seperti yang telah saya utarakan, di ayat 2 sampai 4 Allah menjawab keluhan dan pertanyaan yang diajukan oleh Habakuk tersebut. Jawaban yang diakhiri di ayat 4 dalam kalimat, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Dari situ kita dapat melihat penegasan Allah tentang pentingnya percaya atau iman yang sehat bagi semua orang, termasuk bagi Habakuk dan kita, para pengikut Kristus. Iman yang sehat itu akan memampukan kita menantikan penggenapan janji Tuhan tanpa berputus asa. Apakah wujud menantikan penggenapan janji Tuhan dengan iman tersebut? Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4, kita melihat 3 sikap dalam menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman. Ketiga sikap tersebut adalah yang pertama, menanti dengan tekun. Saya ulangi, sikap dalam menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman adalah yang pertama, menanti dengan tekun.
Artinya bukan menanti dengan sikap masa bodoh. Seperti yang tercermin dalam lagu yang populer di masa lalu. Yaitu yang berjudul Que Sera Sera. Kata dalam bahasa Spanyol yang artinya apapun yang terjadi, terjadilah. Whatever will be, will be. Dalam lagu itu diceritakan tentang seorang bocah perempuan yang sejak kecil bertanya kepada ibunya tentang masa depannya. Yaitu apakah nanti ia akan menjadi seorang gadis yang cantik atau kaya. Demikian juga ketika ia sudah menjadi seorang gadis, ia bertanya tentang masa depannya kepada pemuda yang ia kasihi. Yaitu apakah nanti setiap hari ia akan berbahagia. Jawaban yang ia terima baik dari ibunya maupun kekasihnya adalah sama. Yaitu bahwa masa depan tidak dapat diketahui. Karena itu mereka memberi nasihat agar dirinya bersikap apa yang akan terjadi. Terjadilah Que Sera Sera. Seiring perjalanan waktu, pemudi ini pun menikah dan memiliki anak-anak. Kemudian pada gilirannya anak-anak itu juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada ibu mereka. Yaitu sang pemudi yang telah berumah tangga tadi tentang masa depan mereka. Sang ibu pun menjawab, Que sera sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera sera, what will be, will be. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kalimat ini dapat diartikan, masa bodoh lah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Tuhan mau apa, terserah dialah. Sepintas, sikap itu nampak seperti penyerahan diri dalam iman. Namun, iman yang sehat tidaklah demikian. Tidak bersikap masa bodoh. Tidak. Iman yang sehat adalah seperti yang diutarakan oleh Habakuk di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1, yaitu menanti dengan tekun. Mari kita lihat kembali ayat tersebut. Habakuk pasal 2 ayat 1. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Sebaliknya dari bersikap masa bodoh, Habakuk mengutarakan tekadnya, yaitu dengan tekun menanti jawaban Tuhan terhadap doa yang ia panjatkan. Ketekunan seperti seorang penjaga yang berdiri di tempat penjagaan dan bertahan di menara. Saudara pernah melihat tentara Inggris yang bertugas di gardu jaga? Apa yang dilakukan oleh prajurit piket yang mengemban tugas pengamanan markas dan pengawasan akses keluar masuk di pintu gerbang itu? Apakah ia akan duduk-duduk sambil mengobrol dengan teman-temannya? Tidak. Dengan disiplin yang teguh, prajurit itu akan berdiri dengan sikap sempurna di gardunya sambil memegang senjatanya. Sikap tekun seperti itulah yang diutarakan oleh Habakuk dalam kalimat, aku akan berdiri di tempat penjagaanku. Tekun menanti dalam doa. Tekun menanti dengan iman dan tidak membiarkan kegigihan dalam doa menjadi kendur. Itulah sikap dari iman yang sehat, yaitu terus menanti jawaban Tuhan dengan berdoa secara tekun. Selanjutnya yang kedua, sikap dalam menanti penghadapan janji Tuhan dengan iman adalah menanti dengan sabar. Saya ulang, yang kedua, sikap dalam menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman adalah menanti dengan sabar. Sikap menanti dengan sabar ini dilandaskan pada kesadaran bahwa jadwal kerja Tuhan tidaklah selalu seperti keinginan kita. Tuhan adalah pribadi yang maha berhikmat sehingga ia sangat mengetahui kapan waktu yang terbaik bagi dirinya untuk bertindak. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah bertindak secara tergesa-gesa. Sehingga belum waktunya bagi dia untuk bertindak, dia sudah bertindak. Tidak. Demikian juga, dia tidak pernah bertindak secara terlambat. Sehingga sudah waktunya bagi dia untuk melangkah, dia belum juga kunjung melangkah. Tidak. Tuhan di dalam hikmatnya yang tidak terbatas itu selalu bertindak tepat pada waktunya. Terlebih lagi, karena dia adalah pribadi yang setia. Sehingga dia tidak pernah melupakan apa yang dia janjikan. Sedangkan kita
sebagai manusia. Karena keterbatasan kita, baik dalam hikmat maupun pengetahuan, ansap kali tidak mengetahui waktu yang tertepat bagi Tuhan untuk menggenapi janjinya. Alhasil bisa jadi kita beranggapan bahwa Tuhan berlambat-lambat atau mengulur-ulur waktu dalam melangkah. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah menangguh-nangguh waktu bagi dirinya untuk mewujudkan janjinya. Hal itulah yang Allah kemukakan kepada Habakuk di ayat 2-3 seperti berikut. Habakuk pasal 2 ayat 2-3. Tuhan menjawab aku katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menantisannya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Di ayat 2 Tuhan menyuruh Habakuk untuk menulis apa yang ia rencanakan dan yang telah dilihat oleh Habakuk pada loh-loh batu. Supaya dengan demikian orang dapat membaca apa yang Allah rencanakan tersebut. Dan rencana itu tidak akan terhapus oleh waktu karena terukir pada loh-loh batu. Artinya rencana Tuhan dapat diandalkan karena ia menjamin bahwa apa yang ia rencanakan dan janjikan pasti akan digenapinya. Bukan hanya pasti digenapi di kapan saja, namun di ayat 3 Tuhan menjamin bahwa semua itu pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Karenanya di ayat tersebut Tuhan berkata, hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Apabila kita menyadari dan mempercayai hikmat dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya tersebut, maka kita dengan iman akan menanti penggenapannya dengan sabar. Mengenai sikap menanti dengan sabar tersebut, Henry Nouwen, seorang biarawan Odo Trappist, profesor dalam bidang psikologi dan teolog yang sangat ternama dari Belanda, dan yang hidup mengabdi di lingkungan orang-orang yang mengalami hambatan mental di New York, dalam bukunya yang berjudul Sabbatical Journeys, menggambarkannya seperti kesabaran seorang pemain akrobat trapeze. Itulah pemain akrobat yang bergayutan pada palang yang tergantung pada tali di tempat yang tinggi dalam atraksi sirkus. Dalam akrobat trapeze selalu terdapat sepasang pemain akrobat. Yang satu berfungsi sebagai orang yang melayang terbang atau yang disebut sebagai flyer. Dan yang satunya lagi berfungsi sebagai penangkap dari sang flyer. Orang yang kedua ini disebut sebagai catcher. Sang flyer berayun-ayun pada trapeze yang jauh di ketinggian di atas penonton. Pada saat yang tepat, ia harus melepaskan pegangannya dari palang tempat ia bergayut. Kemudian ia melayang di udara. Tugasnya sudah itu adalah tetap tinggal tenang dan menunggu sampai tangan-tangan yang kuat dari sang catcher menangkap dirinya di tengah udara. Dalam situasi seperti itu, si flyer, yaitu pemain akrobat yang sedang melayang di udara tadi, sama sekali tidak boleh berupaya untuk menangkap tangan sang catcher. Karena hal itu akan membuat tubuhnya melenceng dari jalur terbang yang seharusnya, sehingga akan sangat membahayakan dirinya. Yang harus ia lakukan adalah menunggu sampai sang catcher menangkap tangannya. Menunggu dengan kepercayaan penuh bahwa sang catcher pasti akan menangkap dirinya tepat pada waktunya. Sikap seperti itulah yang harus ada pada diri kita dalam menanti tangan Tuhan menangkap tangan kita. Yaitu guna menggenapi janji dan rencananya dalam hidup kita. Kita harus menunggu dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan pasti akan menangkap tangan kita tepat pada waktunya. Menunggu dengan sabar dan dengan penuh iman. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha berhikmat dan setia. Ia tidak akan lalai dalam mengulurkan tangannya sehingga membiarkan kita melayang jatuh. Tidak, ia pasti akan mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Keyakinan ini memungkinkan kita untuk menanti dengan sabar. Sekarang yang ketiga,
sikap dalam menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman adalah menanti dengan rendah hati. Saya ulangi, yang ketiga, sikap dalam menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman adalah menanti dengan rendah hati. Kerendahan hati ini tidak terlepas dari kesadaran akan keterbatasan kita di hadapan Allah dan keyakinan bahwa Allah adalah pribadi yang maha berdaulat. Di dalam kesadaran dan keyakinan tersebut, kita tidak akan berupaya mendikte ataupun memaksa Tuhan agar bekerja menurut waktu dan cara kita. Orang yang tidak menyadari akan keterbatasan dirinya akan cenderung beranggapan bahwa dia lebih tahu tentang waktu yang tepat bagi Allah untuk bekerja lebih daripada Allah sendiri. Demikian pula ia akan merasa bahwa dirinya lebih paham daripada Allah tentang cara yang terbaik bagi Tuhan untuk bertindak. Sehingga tak jarang ia berkata, Tuhan, engkau terlambat. Atau Tuhan, cara yang kau tempuh adalah keliru. Seharusnya cara yang terbaik adalah seperti yang aku inginkan ini. Pernahkah saudara berkata dan bersikap seperti itu kepada Tuhan? Menanggapi sikap tersebut, di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, Allah berkata kepada Habakuk sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ayat ini khususnya kalimat tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya merupakan prinsip yang sangat penting. Sehingga dikutip 3 kali di dalam kitab perjanjian baru. Yaitu dalam Roma pasal 1 ayat 17, Galatia pasal 3 ayat 11, dan Ibrani pasal 10 ayat 38. Bahkan kalimat tersebut pula lah yang menginspirasi Martin Luther, seorang rahib Ordo Dominikan dan tokoh pembaru gereja di Jerman pada abad yang ke-16. Saat itu, yaitu di akhir tahun 1510, dalam keinginan hatinya untuk hidup sebagai orang yang benar di mata Allah, Luther pergi melakukan ziarah ke kota Roma. Sementara merangkak dengan lututnya menaiki tangga suci atau Scala Santa yang terletak di Basilika Santo Yohanes Lateran di kota Roma, yaitu guna menebus dosa-dosanya, ia teringat kepada ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 17 yang merupakan kutipan dari Habakuk pasal 2 ayat 4 tadi. Dan yang pernah ia baca sebelumnya. Itulah salah satu titik awal dari gerakan reformasi yang ia lakukan dan yang mengubah wajah gereja di seluruh dunia menjadi seperti hari ini. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 tersebut, Allah membedakan antara orang yang congkak, yang ia istilahkan sebagai orang yang membusungkan dada, dengan orang yang benar. Allah berkata bahwa orang yang congkak tidak lurus hatinya. Sedangkan orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang congkak akan menganggap dirinya lebih tahu daripada Tuhan tentang waktu dan cara bagi Allah untuk bekerja, menggenapi janji dan rencananya. Tetapi orang yang rendah hati atau orang yang tidak congkak akan hidup dengan percaya bahwa Tuhan selalu dapat diandalkan. Tuhan memandang sikapnya itu sebagai suatu kebenaran. Singkat kata, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan akan menanti penggenapan janji Tuhan dengan rendah hati. Ia tidak akan mengancam Tuhan dengan berkata, Tuhan, kalau engkau tidak segera menggenapi janjimu, awas. Aku tidak akan lagi mempercayai dirimu. Aku tidak akan melayani engkau. Tidak. Tetapi dengan penuh penyerahan diri dalam kerendahan hati, ia menanti jawaban Tuhan dengan tekun. Di sepanjang bulan ini, termasuk pada hari ini, berdasarkan kitab Habakuk, kita mempelajari tentang iman yang sehat. Berdasarkan Habakuk pasal 2 ayat 1-4, kita melihat bahwa iman yang sehat akan memampukan kita untuk menanti penggenapan janji Tuhan tanpa berputus asa. Di dalam penantian tersebut, kita bersikap tekun, sabar, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ketiga sikap tersebut, yaitu tekun, sabar, dan rendah hati tadi, tidak terlepas dari kesadaran dan keyakinan kita akan kedaulatan Tuhan. Hikmat yang tidak terbatas
dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Mari kita menumbuhkan ketiga sikap tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yaitu dengan yang pertama, menentukan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan secara teratur setiap hari. Hal ini sebagai wujud dari ketekunan seperti Habakuk yang setia berjaga menantikan jawaban Tuhan. Kedua, ketika menanti jawaban Tuhan yang belum kunjung tiba, senantiasa ingatlah akan kesetiaan dan hikmat Tuhan. Sehingga dengan sabar kita dapat menanti uluran tangan Tuhan. Ketiga, belajarlah untuk tidak mendikte Tuhan tentang cara dan waktu bagi dia untuk bekerja. Sebaliknya, datanglah kepadanya dengan kerendahan hati serta ucapan syukur sekalipun jawaban itu belum kita terima. Di dalam semua itu, pandanglah Tuhan Yesus, pribadi yang dengan tekun dan sabar memikul penderitaan di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Dan dengan rendah hati menyerahkan kehendaknya kepada Allah Bapa dalam doanya di Taman Getsemani. Ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati Tuhan Yesus yang memulihkan dan menyelamatkan kita. Ketekunan, kesabaran, dan kerendahan hati Kristus yang memberi pengharapan bagi kita. Mari dengan berpegang kepada kebenaran itu, sambil bersyukur kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Di dalam kasih, Engkau tekun, sabar, dan dengan kerendahan hati, rela menderita sengsara, memikul kayu salib sampai akhir, demi menyelamatkan kami, demi memulihkan kami. Oleh sebab itu kami punya harapan di dalam Engkau. Ketekunanmu, kesabaranmu, dan kerendahan hatimu memberi kepada kami kepastian bahwa kami punya harapan yang tidak akan mengecewakan dalam Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami oleh Roh-Mu dan firman-Mu meneladani sikap itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mencerminkan wajah-Mu dalam kehidupan kami. Dan orang dapat melihat sifat, karakter, pola pikir, tata nilai Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan demikian hidup kami menjadi hidup yang sangat bermutu. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada ketekunan kasih-Mu, kesabaran kasih-Mu, kerendahan hati-Mu, kami menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan. Tuhan setia, Tuhan berdaulat, kuasanya tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan apapun yang Engkau janjikan tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah tergesa-gesa, sebagaimana Engkau juga tidak pernah terlambat. Dengan percaya kepada hikmat-Mu, kami pasrahkan masa depan kami. Ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu. Membuka jalan tepat pada waktunya. Mendiakan jalan keluar. Menolong, mengangkat, memulihkan. Dan memberikan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang Maha Besar, Khalik langit dan bumi, Allah yang kuasanya tidak terbatas, kami bersyukur kepadamu untuk perkara-perkara yang heran yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang menyegarkan jiwa kami. Kesempatan bagi kami untuk memuji dan meninggikan Engkau, Allah yang layak untuk diagungkan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami, yang menuntun kami, sehingga hidup kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga dengan kebahagiaan. Engkau memberkati usaha pekerjaan umat-Mu dengan berkelimpahan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah dan yang akan memberikan persembahan ucapan syukur dan persepuluhan. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat. Di tengah masa yang tidak mudah ini, Tuhan membuat perbedaan. Bagi kami yang berharap kepada-Mu ya Tuhan, kami akan hidup di dalam kelimpahan. Dan dengan keyakinan akan kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.